Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang oleh kemurahan Tuhan kita sudah datang di tempat ini untuk kita boleh mengalami firman Tuhan, menjawab setiap persoalan kita, dan semoga dalam hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan pergumulan kita mengalami bagaimana kuasa Tuhan menyertai kita, memberikan kita pertolongan, menopang kita untuk membawa kita dari satu pengalaman ke pengalaman yang lain, tetapi di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan sebab itu dengarkan firman Tuhan, buka hati supaya apa yang kita dengarkan boleh menjadi bagian dari hidup kita ini. Ya, oleh kemurahan Tuhan kami berada di tengah-tengah jemaat. Setelah dalam seminggu kami tidak berada di tengah-tengah jemaat, dan Tuhan sudah membimbing kami sekeluarga untuk tiba kembali dalam jemaat ini dan untuk melayani sidang jemaatnya. Dan semoga hari-hari ini kekuatan yang dari Tuhan itu menyertai kami sekalian. Ya, dan semoga kasih pada malam hari ini saya akan membawa saudara kembali dalam firman penggembalaan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Maafkan, Ibrani pasal yang pertama. Untuk yang kesekian kalinya kita akan membaca firman Tuhan ini. Kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 saja ya. Kita akan baca pada bagian ini ya. Kitab Ibrani pasal yang pertama, saya membawa saudara untuk membaca Alkitab masing-masing dan perhatikan supaya Tuhan berbicara untuk kita sekalian dengan segala persoalan yang kita alami. Tuhan berbicara lewat ayat-ayat Alkitab yang kita baca pada malam hari ini ya. Kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya. Maka pada zaman akhir zaman ini zaman kita sekarang ya, terus kan? Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Terus oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat yang ketiga, perhatikan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terima kasih ya. Terus dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus sebagai imam besar, dia dipakai untuk menyampaikan firman yang dari Allah untuk umatnya. Kalau dulu Tuhan menggunakan hamba-hambanya para nabi, tetapi Alkitab mengatakan pada zaman akhir ini, zaman kita ini, Tuhan berbicara lewat anaknya untuk menyampaikan apa yang jadi kehendak Allah buat kita ya. Dan semoga kita boleh mengerti ini dan menerima dalam hidup kita, sebab kalau kita kemudian mengerti dan menerima melakukan itu, maka kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kita mengalami kebahagiaan, kita mengalami segala yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, malam hari ini kita akan membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita sudah baca pada ayat-ayat yang lalu bagaimana Tuhan membawa kita dalam pemberitaan firman Tuhan untuk melihat Yesus yang ditampilkan dalam wujud kemuliaan Allah. Itu artinya apa? Bagaimana dia ditampilkan bukan hanya sebagai manusia, tetapi dia adalah Tuhan dan Mesias ya. Dan kita Kisah Rasul pasal yang kedua, kebaktian yang lalu, hari Minggu yang lalu kita sudah dengarkan. Semalam hari ini saya akan masih membawa ayat ini di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36 ya. Ayat yang ke-36 kita baca sekali lagi bagaimana Tuhan menghendaki gereja Tuhan untuk kita boleh mengalami, melihat cahaya kemuliaan Allah ini, supaya dengan demikian kita juga mengalami kuasa kemuliaan itu bersinar atas kita, dan kita diubahkan. Ayat mengatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tolong baca ya, ayat yang ke-36.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Perhatikan, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu ya, menjadi Tuhan. menjadi Tuhan dan Kristus. Kebagian yang lalu saya katakan bagaimana Rasul Petrus dengan segala keberanian mengatakan keadaan Israel, bagaimana mereka menghinakan sedemikian hinanya Yesus itu sampai dia dijatuhi hukuman mati. Hukuman yang paling berat, hukuman yang paling hina untuk seorang manusia. Dia harus mati dengan cara disalib. Tapi ayat mengatakan, tetapi Allah Bapa yang mengangkat dia dari tempat yang paling hina itu untuk menjadi seseorang, untuk menjadi pribadi yang sangat mulia. Dikatakan dia menjadi Tuhan dan Kristus. Sedemikian Bapa mengangkat Yesus, ya. Dan waktu orang Israel mendengarkan perkataan ini, hati mereka itu seperti terkena pedang yang sangat tajam, menusuk sampai di dalam jiwa dan roh mereka, sehingga terjadi suatu penyesalan yang sangat besar. Dan mereka mengatakan, kalau begitu saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Dan dengan segala keberanian Rasul Petrus mengatakan, hendaklah engkau bertobat dan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk mengalami pengampunan dosa. Dan kemudian ayat mengatakan, pada hari itu Rasul Petrus mengecam ketidakbenaran yang mereka lakukan selama ini dan juga menasihati mereka. Sehingga apa yang terjadi dalam pembicaraan yang begitu kuat itu, ya, Rasul Petrus menyampaikan firman Allah yang begitu kuat, mengecam itu, menyatakan kesalahan dengan begitu keras, tetapi juga menasehati sesuatu yang lembut. Dan akibatnya apa? Ayat 41 ayat mengatakan bahwa dalam hari itu juga, dalam satu hari, orang Israel berubah. Demikian besarnya arah perubahan itu. Mereka percaya, mereka dibaptis, mereka bertobat, mereka dibaptis. Dan kemudian masuk pada ayat yang ke-41 dan ayat 42. Tolong baca, ya. Mereka masuk dalam cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa itu? Hidup di dalam ketekunan. Tolong baca, ya. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ya, memberi diri dibaptis, ya. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Dalam satu hari mereka bertobat. Kemudian ayat 42, mereka langsung masuk. Mereka tidak kemudian mengembara, mereka tidak menghabiskan waktu begitu saja, tetapi satu hari itu menjadi hari yang sangat besar, artinya hari yang sangat berarti. Mereka mengalami lonjakan kerohanian mereka, dari orang yang menentang kekristenan, dari orang yang menentang Kristus. Ya, ayat mengatakan mereka sangat-sangatnya berubah, mereka menjadi umat Tuhan. Ya, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Terima kasih. Ini mereka seperti masuk dalam satu ruangan, yaitu ruangan kudus. Dan semoga inilah yang harus kita mengerti setelah mereka melewati. Mereka tahu dengan pasti. Tolong diperlihatkan tabernakel, ya. Diperlihatkan tabernakel, gambar tabernakel. Mereka tahu dengan pasti itu, mereka percaya tanpa ada satu keraguan sedikit pun. Itu seperti mereka melewati pintu gerbang. Mereka bertobat. Ya, ada mesbah korban bakaran di sana. Mereka kemudian dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam kolam pembasuhan itu. Kemudian mereka mengalami, ya, masuk dalam satu ruangan yang namanya ruangan suci itu. Dalam tabernakel dulu orang Israel ada 3 macam alat di sana, yaitu tabut perjanjian, meja roti sajian, dan di atas meja roti itu ada roti, 6 roti dalam satu tumpuk, ada 2 tumpuk, dan roti itu akan menjadi makanan para imam, sebab setiap hari Sabat roti yang lama itu 7 hari di hadapan Tuhan mereka ditarik untuk menjadi makanan para imam, diganti dengan roti yang baru selama 1 minggu di hadapan Tuhan, untuk kemudian roti itu menjadi makanan. Dan roti itu bagi kita di hari ini tidak lain berbicara tentang firman Allah yang menjadi makanan kita. Semoga di hari-hari ini
kita boleh mengalami firman Allah di makanan kita. Dan Tuhan katakan ini harus menjadi ketekunan kita. Jadi ini kebaktian yang lalu ada 3 macam ketekunan yang ada 3 macam yang diukur oleh Tuhan. Ruangan suci itu nanti akan diukur oleh Tuhan. Ya, dan itulah berbicara tentang ibadah kita. Kalau kita mau menampilkan Yesus dan kemuliaannya di dalam hidup kita, maka Tuhan katakan hidup kita ini harus menjadi ibadah yang diukur, ibadah yang terukur. Apa yang akan diukur oleh Tuhan? Nomor 1 ketekunan, kebaktian yang lalu saya sampaikan. Nomor 2 apa? Yaitu nomor 2 ada rasa takut akan Tuhan. Kitab Ibrani pasal 12. Kemudian yang ketiga yang nanti akan diukur dalam hal ibadah kita. Apa itu? Yaitu bagaimana kita, apakah ada pengorbanan untuk ibadah kita. Kalau tanpa pengorbanan, maka seolah-olah ibadah itu hanya seperti ibadah yang hanya mencari kesenangan dan tidak berakhir dengan kerajaan surga. Tapi biar hari-hari ini ibadah kita boleh menjadi ibadah yang ditandai walaupun dengan pengorbanan. Tetapi pada akhirnya Tuhan katakan ibadah yang ditandai dengan pengorbanan ada mahkota untuk orang-orang yang mengasihinya. Dan sebab itu di hari-hari ini semoga kita bisa mengerti 3 perkara ini. Kalau saya lihat di mana orang-orang lain beribadah, mereka sudah memiliki itu dan mereka membuktikan walaupun mungkin hanya secara lahiriah. Mereka beribadah dengan segala ketekunan mereka. Kalau kita dalam 1 minggu Tuhan membawa kita dalam 3 macam ibadah, bukan 3 kali ibadah, tapi 3 macam ibadah dengan 3 kekhususan. Yaitu kebaktian raya seperti kita malam hari ini, hari Minggu ya, kebaktian doa hari Selasa, kebaktian PA, pendalaman Alkitab, Bible Study pada hari Kamis. Tuhan ingin kita mengalami di sana suatu ketekunan. Dan kalau mereka melakukan itu dengan ketekunan, ya, apalagi kita beribadah bukan kepada manusia, tapi kita beribadah kepada Yesus Kristus, kepada Allah. Allah, ya, ayat mengatakan, ya seperti nanti dalam kitab Wahyu mengatakan orang-orang semua beribadah, mereka menyembah Allah, mereka menyembah anak domba. Dan semoga pesan kita beribadah ya dengan segala ketekunan, dengan segala rasa hormat dan takut, tapi juga dengan segala pengorbanan. Sebab kalau kita melakukan itu, maka pada akhirnya ibadah kita adalah merupakan pintu gerbang kerajaan surga. Seperti saya sampaikan pada minggu lalu, tempat ruangan kudus itu adalah jalan masuk untuk masuk ke ruangan yang lebih dalam, yang paling sakral. Kalau dulu hanya imam besar yang diperbolehkan masuk, itu pun 1 tahun 1 kali untuk melayani pekerjaan pendamaian. Tapi Tuhan katakan Dia membuka jalan baru buat kita, supaya kita juga boleh masuk, melintasi, melewati ruangan kudus. Itulah ibadah kita pada zaman akhir ini, untuk kita boleh mengalami pada akhirnya langkah terakhir. Kita boleh seperti menjejakkan kaki, melangkahkan kaki pada langkah terakhir. Kita meninggalkan bumi ini. Langkah itu akan menjadi langkah pertama kita masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini harus kita mengerti ibadah kita bukan sekedar ibadah biasa, tetapi ibadah yang akan berakhir dengan kerajaan surga. Seperti demikian, amin. Nah, malam hari ini apa yang diukur oleh Tuhan, saya akan sampaikan malam hari ini pada ayat yang 42, yaitu berbicara tentang ketekunan. Ketekunan dalam hal apa? Kalau kita lihat ini gereja mula-mula dimulai dengan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kemudian ada bagian lain mengatakan untuk memecahkan, mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Ya, itu berbicara tentang apa? Ini ketekunan, ini ibadah kita yang harus kita kerjakan dengan segala ketekunan, yaitu ketekunan dalam pengajaran dan rasul-rasul dan pemecahan roti. Itu kita tekun di dalam ibadah Bible Study. Ya, biarlah hari-hari ini saya merindukan untuk membawa sidang jemaat dengan segala masalah, dengan segala halangan. Ada halangan karena pekerjaan, ada halangan karena kesehatan, ya, ada halangan karena jarak, ada halangan apapun, 1001 macam halangan. Tapi semoga di hari-hari ini kita ada kerinduan, Tuhan, saya mau memasukkan diri kita untuk masuk dalam ketekunan ini. Sebab itu bukan peraturan gereja, itu bukan peraturan seorang hamba Tuhan, tetapi itu menjadi kehendak Tuhan. Gereja mula-mula sudah melakukan itu. Apalagi kita gereja akhir zaman ini, seperti kita berada pada langkah-langkah terakhir untuk menjejakkan kaki kita pada era yang baru. Ya. Nah, kita lihat di sini ketekunan apa?
ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Kalau dulu itu Tuhan katakan buat jemaat Tuhan pada gereja mula-mula. Bagi kita ini apa? Apa ini pengajaran rasul-rasul? Apa bagi kita ini? Pengajaran rasul-rasul itu tidak lain firman Allah. Sebab rasul-rasul tidak punya pengajaran dari dirinya sendiri selain mereka melihat guru mereka Tuhan Yesus. Dan itu yang mereka alami, mereka pelajari, mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang kemudian diteruskan kepada gereja mula-mula. Sehingga sebenarnya pengajaran rasul-rasul tidak lain adalah itulah perkataan Yesus yang diteruskan kepada gereja dari zaman ke zaman sampai kepada kita sekalian. Nah, apa praktek kita menekuni pengajaran rasul-rasul? Malam hari ini saya akan sampaikan, yaitu nomor 1, bagaimana kita tekun dalam mendengarkan firman Allah. Ya, bagaimana kita tekun dalam mendengarkan firman Allah? Ada contoh orang yang tekun, Maria. Coba baca dalam kitab Lukas pasal 10, Injil Lukas pasal 10, sedemikian ketekunan kita di hari-hari ini. Pengajaran rasul-rasul untuk pertama kali bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita masuk dalam ketekunan itu. Ya, Injil Lukas pasal 10, kitab Injil Lukas pasal 10, ada 2 orang, 2 wanita, kakak beradik, Maria dan Marta. Marta dan Maria. Dan ayat mengatakan seorang di antaranya dia tekun, dan semoga ketekunan ini menjadi contoh buat kita dalam mendengarkan firman Allah. Tolong baca ayat 39. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya. Maria ini duduk dekat kaki. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan. Dan terus, kata terus mendengarkan, itu sudah menunjukkan ketekunan. Ya, dia tidak mau diganggu, walaupun pada saat itu Marta saudaranya itu sibuk melayani. Ya, kesana kemari, dari dapur ke ruang tengah, dari dapur ke ruang tengah. Mungkin kalau kita tidak tekun, kita terganggu. Paling tidak perhatian kita agak terganggu. Lihat Marta lewat lagi, terganggu lagi. Tetapi Maria tidak mau memberi dirinya terganggu. Ini pelajaran buat kita di hari-hari ini. Dalam saat kita mendengarkan firman Allah, ya, jangan mau diganggu, jangan mau terganggu, dan jangan mau diganggu. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, seperti kita sedang berbicara seorang diri. Ya, kita berbicara pribadi dengan Yesus. Pada saat kita mendengarkan firman Allah, seperti kita sedang berbicara. Kita melihat bagaimana dia berbicara untuk kita. Ya, seperti dia berbicara untuk kita. Dan dia mau pada saat dia berbicara untuk kita. Seperti kita juga, kalau berbicara dengan orang, tentu kita tidak suka kalau saat kita berbicara dengan orang itu tidak perhatian. Nengok sana, nengok sini, dan lain sebagainya. Tapi dengan perhatian yang penuh kepada kita. Sedemikian Tuhan ingin dalam saat dia berbicara untuk kita, untuk mendengarkan. Sebab apa? Pada akhirnya sikap itu mendapat pembelaan Tuhan. Tolong baca pada ayat yang ayat 41, Tuhan katakan waktu kemudian Marta komplain dengan sikap dari adiknya, ya, seolah-olah tidak memperhatikan, seolah membiarkan dia sibuk sendiri, ya, seolah-olah tidak mau tahu dengan kesibukan yang sedang terjadi. Tetapi kemudian Tuhan katakan apa? Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, perhatikan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, ya, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kita lihat ini, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah dengan segala ketekunan, pengajaran itu, ya namanya pengajaran itu membutuhkan perhatian. Kalau kita tekun, maka ayat mengatakan ketekunan kita tidak akan sia-sia, akan mendapatkan pembelaan Tuhan lebih besar dari gangguan, lebih besar dari masalah, lebih besar dari apapun juga. Pusatkan perhatian di saat kita mendengarkan firman Allah. Saya percaya di antara kita mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit, ada yang datang dengan masalah, ada yang datang dengan apapun juga. Tapi semoga walaupun ada masalah tadi, Bapak Purnomo menyampaikan, ya ada kalanya saat ibadah ada masalah menumpuk dalam pekerjaannya. Tetapi semoga hari-hari ini letakkan semua masalah, pusatkan perhatian kita kepada Dia yang sedang berbicara. Sebab apa? Kalau kita memperhatikan Dia sedang berbicara,
Maka ayat mengatakan pembelaan itu akan datang dari Tuhan. Tanpa kita mengeluarkan energi, kita akan melihat pembelaan Tuhan itu nyata buat kita. Kalau dulu Tuhan membela Maria, maka sekarang Tuhan akan membela setiap orang yang tidak mau diganggu oleh masalah, tidak mau diganggu oleh apapun juga, tetapi dia memusatkan perhatiannya untuk tekun mendengarkan firman Allah. Maka Tuhan akan membela kehidupan itu. Amin. Haleluya. Saya sangat percaya Tuhan katakan Dia memiliki bagian yang terbaik. Dia memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau apa-apa yang kita miliki di dunia ini, semua yang kita miliki bisa saja diambil orang, bisa saja dirampas orang, bisa saja ditipu orang. Tapi ada satu bagian yang tidak bisa diambil, yaitu kalau firman Allah itu sampai masuk melalui pikiran kita, konsentrasi itu termasuk pikiran dan hati kita, sampai dalam hati. Apa-apa yang sudah sampai dalam hati tidak bisa diambil. Kalau masih dalam logika kita, ya itu burung-burung bisa ambil. Ya, masih dalam emosi kita, ya itu bisa hilang. Ya, keinginan masih bisa hilang. Tapi kalau sampai dalam hati, maka itu akan menjadi bagian kita sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, perhatikan firman Allah. Tekun saat kita mendengarkan firman Allah. Dimulai dengan tekun saat mendengarkan firman Allah. Itu ketekunan kita masuk dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa? Kemudian perkara yang kedua yang saya perlihatkan ini dalam kitab Kisah Rasul pasal ke-10, apa yang kita alami kalau kita tekun mulai mendengarkan firman Allah, mendengarkan pengajaran. Saya berdoa dalam segala kelemahan saya menyampaikan pengajaran ini buat sidang jemaat. Ini pengajaran bukan dari diri kami, tetapi dari Tuhan. Sebab tidak ada sumber lain yang kami pakai kecuali Alkitab ini. Ini satu-satunya sumber, ya. Kitab Ibrani, Kisah Rasul pasal ke-10 ayat 33 dan ayat 44, saya akan perlihatkan bagaimana seorang kafir, itu kita bangsa kafir seperti Cornelius. Dia tekun mendengarkan, bahkan satu keluarga mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dia memperhatikan, dia menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan firman Allah, dan dia tekun. Dan apa yang terjadi? Tolong Mbak, ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-44. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ini yang akan membuat kita mengerti, ya. Oh, haleluya. Ayat yang ke-33, karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini. Kami semua ini, ya, Cornelius orang kafir, tetapi mendapatkan lawatan Tuhan. Rasul Petrus pada awalnya agak ragu. Ini seperti binatang-binatang liar yang dia lihat dalam satu kain segi empat yang turun dari langit ini. Dan dia ragu, bagaimana mungkin seumur-umur saya tidak pernah makan binatang yang haram. Tapi Tuhan katakan apa yang dihalalkan oleh Tuhan jangan diharamkan oleh manusia, ya. Dan kemudian kami ada di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, Mulai saat itu kemudian Petrus berbicara tentang firman Allah, tentang Yesus Kristus, ya. Dan ayat mengatakan ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. iya. Terus Dan semua orang percaya dari golongan pesunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. jadi kita lihat ini, kalau kita tekun mendengarkan firman Allah, terima kasih, maka ketekunan kita mendengarkan firman Allah sebagai suatu penghargaan kita pada pengajaran, itu doktrin, ya, pengajaran firman Allah, maka itu akan menarik Roh Kudus itu datang mengurapi kita, bahkan memenuhi kita. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita kemudian merasa kering, kalau orang kering dalam mendengarkan firman Allah, itu sudah bukti pasti dia tidak tekun dalam mendengarkan firman Allah. Tapi kalau dia tekun mendengarkan firman Allah, maka ayat mengatakan seperti Cornelius ini, bangsa kafir, ya, keluarganya, semua yang ada dalam satu rumahnya mendengarkan. Maka ayat mengatakan pada saat dia mendengarkan, di saat itu Roh Kudus itu datang memenuhi dia, bukan hanya sekedar mengurapi, tapi memenuhi mereka, sehingga itu menjadi keheranan dari orang-orang Israel asli. Mereka heran, mereka pikir bahwa Roh Kudus itu hanya untuk orang Israel. Ternyata Tuhan bekerja juga kepada orang-orang kafir. Yang bagaimana? Yang tekun mendengarkan firman Allah. Dan kalau kita dalam urapan Roh Kudus,
maka setiap kata firman Allah itu menjadi begitu hidup dalam kehidupan kita. Kita tidak mendengarkan sebagai teori, kita tidak mendengarkan sebagai suatu yang biasa, bahkan doktrin manusia, tetapi kita mendengarkan bahwa itu begitu hidup seperti Allah berbicara langsung kepada kita. Oleh sebab itu hari-hari ini tidak perlu kita ada orang mengatakan, saya tiap hari mendengarkan Tuhan berbicara buat kita secara langsung. Kita tidak perlu menunggu itu. Cukup pada saat kita mendengarkan firman Allah dan kita pusatkan hati pikiran kita, kita perhatikan, kita tegur, maka di saat itu Roh Kudus menguasai kita. Di saat itu firman Allah yang begitu sederhana, ayat-ayat Alkitab yang begitu sederhana, yang mungkin sempat kita tidak mengerti, akan berbicara seperti Tuhan berbicara sendiri kepada kita. Sebab apa? Ayat mengatakan huruf itu mati, tapi roh itu menghidupkan. Setiap perkataan firman Allah itu begitu hidup, seperti mengetahui keadaan kita dan memberikan jalan apa yang harus kita alami. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita alami. Tekun mulai dalam pengajaran firman Allah ini, pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Bagaimana kita mulai tekun di dalam mendengarkan firman Allah. Kita tekun, ada pembelaan Tuhan. Kita boleh mengalami firman Allah itu begitu hidup. Ya, dan yang ketiga, kita akan mengalami saat kita tekun mendengarkan firman Allah, kita akan mengalami keajaiban-keajaiban. Saudara mengatakan, saya tidak pernah mengalami keajaiban, tapi saya akan melihatkan dalam kitab Kisah Rasul pasal 14. Kitab Kisah Rasul pasal 14. Oh, haleluya. Pada saat kita tekun mendengarkan firman Allah, oh, haleluya, maka kita akan mengalami keajaiban-keajaiban itu. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Saya pernah menyampaikan ini. Saya akan sampaikan dalam kaitan dengan ketekunan kita, mulai mendengarkan firman Allah, mulai mendengarkan pengajaran ini. Pengajaran itu membutuhkan ketekunan, seperti kita belajar di sekolah. Ya. Kalau kita belajar di sekolah, ya, tentu kita tidak harus kemudian main-main. Kalau kita main-main, kita tidak mendapatkan apa-apa. Bisa saja naik kelas, bisa saja tidak dapat diploma, tetapi seolah-olah kita kosong, hanya punya diploma tapi kosong. Sebab apa? Waktu pelajaran disampaikan kita tidak serius mendengarkan. Tapi semoga kita bisa melihat ini, ya. Kita mulai sungguh-sungguh pada saat mendengarkan. Ayat yang ke-8, perhatikan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya, Ya. dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Perhatikan, ketika duduk saja itu juga berarti ketidakberdayaan dia, karena memang dia tidak mampu untuk berdiri. Tetapi duduk saja itu menunjukkan ketekunan. Dia duduk terus di situ. Ayat yang ke-9. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat, perhatikan, bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi pada saat kita mendengarkan dengan tekun, di saat itu juga Tuhan memberikan kita benih yang namanya apa? Iman. Ya, mendengarkan. Iman itu datangnya dari mendengarkan. Kitab Roma dan tulis demikian. Iman itu datangnya dari mendengarkan. Mendengar apa? Perkataan Kristus yang kali ini diucapkan oleh Rasul Paulus, ya. Kita melihat itu, ya. Firman Allah disampaikan. Kemudian teruskan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, Ya. berdirilah tegak, Berdirilah tegak. Ya, berdirilah tegak di atas kakimu sendiri, teruskan. dan orang itu melonjak berdiri, Ya. lalu berjalan kian kemari. Jadi kita lihat ini, keajaiban itu mulai terjadi. Bahkan saat kita mendengarkan firman Allah. Terima kasih. Ini keajaiban. Mendengarkannya bagaimana? Mendengarkan yang penuh perhatian dengan segala ketekunan. Sampai firman Allah itu menjadi iman, dan iman itu yang mengerjakan keajaiban. Sebab tanpa iman tidak akan ada keajaiban. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita boleh mengalami ini. Kita mendengarkan firman Allah, kita merindukan Tuhan. Saya rindu untuk firman yang saya dengarkan itu boleh menjadi benih iman dalam kehidupan kita. Bahkan ayat mengatakan, iman sebesar biji sesawi saja itu sudah mampu mengerjakan apa? Memindahkan gunung. Gunung itu masalah, gunung itu kesulitan, gunung itu apapun juga yang menghalangi kita. Dan dia mengatakan, biar gunung itu terlempar ke laut, dan itu akan terjadi. Oleh sebab itu di hari-hari ini, dan ini cara kita mendengarkan firman Allah. Mendengarkan dengan ketekunan. Jangan mendengarkan biasa saja, tapi mendengarkan dengan segala ketekunan. Artinya apa? Dengan segala perhatian, dengan segala kesungguhan. Oh, maka di saat itu, apa-apa yang baik Tuhan sebenarnya sudah menyediakan buat kita. Tidak peduli
ya persoalan kita sebesar gunung, ayat mengatakan keajaiban akan terjadi. Tuhan katakan iman itu yang bekerja untuk mengerjakan apa-apa yang tidak mampu kita kerjakan. So bisa demikian amin. Haleluya. Oleh sebab itu ini mulainya ketekunan. Bagaimana kita tekun? Mulai mendengarkan. Ya. Kemudian lanjut. Ya, setelah kita mendengarkan, ada ketekunan yang lain juga dalam membaca. Kita seringkali malas untuk membaca kembali, ya. Tapi Tuhan katakan kita harus ada kerinduan ini. Dalam kitab 1 Timotius ini pekerjaan kita membaca. Apalagi Tuhan memberikan kita mata supaya bisa melihat. Mereka-mereka yang tidak mendapatkan kesempatan melihat seperti kita, mereka pun mau membaca lewat alat-alat bantu mereka, huruf braille, ya. Mereka mau membaca. Dan kalau kita bisa melihat itu, kita harusnya merasa berdosa kalau mata yang Tuhan berikan buat kita tidak kita manfaatkan untuk membaca firman Allah. Dengan segala kesulitan mereka menggunakan kesempatan itu. Tuhan memberikan kita mata yang begitu luar biasa. Kita berdosa kalau mata ini digunakan untuk hal-hal yang lain, apalagi hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis. Tapi semoga kita gunakan hari-hari untuk apa mata yang Tuhan berikan. Kita pakai untuk membaca, tolong baca, sebab itu perkataan Tuhan. Membaca, tekun membaca, tekun mendengarkan, tekun membaca. Oh, haleluya. Semoga kita boleh mengalami. Ayat 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-13, ya. Ayat yang ke-13, perhatikan. Sementara itu, sampai aku datang, Ya, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Alkitab kita ini terdiri dari 66 kitab. Tuhan katakan kitab itu yang harus kita baca. Setiap saat, setiap waktu Tuhan berikan buat kita. Tuhan katakan tekun, bertekun. Kata tekun itu sendiri menunjukkan kepada kesungguhan, menunjukkan kepada ya bagaimana kita mengatasi kesulitan. Ya, ada halangan membaca ini, apalagi kita yang bekerja sibuk, ya ada banyak sekali kesibukan sehingga seolah-olah waktu untuk membaca firman Allah itu nggak ada. Tapi kalau kita sudah bisa melakukan yang lain-lain, kenapa kita tidak bisa? Ya, mengusahakan bisa membaca. Tuhan katakan tekun membaca untuk waktu yang lama. Tekun itu juga dibuktikan dengan waktu. Waktu itu, ketekunan itu dibuktikan oleh waktu yang panjang itu sampai kemudian dinyatakan tekun. Tuhan katakan, sementara itu sampai aku datang. Rasul Paulus tidak tahu, tidak mengatakan kapan dia datang, entah 6 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau 1 tahun lagi. Tapi dia katakan kepada Timotius, sampai aku datang. Waktu yang tidak terbatas, sampai aku datang. Engkau tekun membaca perkataan ini, menjadi perkataan Tuhan untuk kita. Sampai Tuhan datang, kita harus tekun membaca kitab-kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Terima kasih. Jadi ini perkataan Tuhan. Ini pesan Tuhan buat kita. Bagaimana hari-hari ini kita mulaikan. Oh, haleluya. Tekun dalam membaca. Kenapa? Sebab kalau kita tekun dalam membaca, bukan hanya sekedar kita ya, ada target 1 tahun, 1 Alkitab ini saya baca semua, saya lahap semua. Tetapi tekun membaca ini seperti orang belajar, orang meneliti, ingin mengetahui kehendak Tuhan di dalamnya. Bukan hanya ingin mengetahui pengertiannya, itu bukan itu terutama. Tetapi pada saat kita membaca, kita berseru kepada Tuhan, apa pengertianmu, apa kehendakmu buat hidupku, buat apa yang sedang aku alami, apa Tuhan, pengertian-pengertian yang terkandung di dalam apa yang saya baca. Ya, kita membaca sedemikian, seperti kita membaca kunci jawaban untuk semua masalah, ya, untuk semua persoalan yang sedang kita hadapi. Seperti kita membaca kunci jawaban itu, sedemikian kita membutuhkan ketekunan. Dan mengatakan kalau kita membaca dengan tekun, kalau membaca ayat yang ke-16 perhatikan, atau ayat yang ke-15 perhatikan. Perhatikanlah semuanya. Perhatikanlah semuanya itu. Ada banyak hal, salah satunya tekun dalam membaca. Rasul Paulus katakan kepada Timotius yang masih muda, untuk apa? Tekun membaca. Kalau kita masih orang baru,
Tuhan katakan tekun membaca. Kalau kita merasakan Tuhan, saya masih kanak-kanak, masih muda dalam rohani, Tuhan katakan tekun membaca. Supaya apa? Hiduplah di dalamnya, Ya. supaya kemajuanmu nyata kepada semua. Supaya kemajuanmu nyata di hadapan semua orang. Kita akan mengalami tanpa kita tekun membaca. Oh, kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Terima kasih. Kita tidak akan mengalami seperti kemajuan, ada lonjakan dalam kerohanian kita. Orang yang tekun mendengarkan, ada lonjakan, dia melonjak. Waktu Rasul Paulus katakan, bangkit berdiri di atas kakimu sendiri. Dia melonjak dan dia berjalan kian kemari. Sedemikian juga saat kita tekun membaca, akan mengalami lonjakan-lonjakan dari kerohanian kita. Seperti ada lompatan begitu cepat, nyata sekali. Ya, kalau kita tidak membaca, ya memang kecuali kita tidak bisa baca. Tapi kalau Tuhan memberikan kita kemampuan untuk membaca, gunakan kesempatan itu. Ya. Gunakan apa yang Tuhan berikan. Sebab ayat mengatakan dalam saat-saat kita membaca ini dengan segala ketekunan, kita akan mengalami ketekunan itu membawa kita dalam suatu kemajuan, dari kemajuan kepada kemajuan untuk mengalami pendewasaan rohani. Sampai Rasul Paulus katakan juga kita tidak bisa diombang-ambingkan. Sebab hari-hari ini banyak orang-orang yang diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Kenapa? Kenapa mereka diombang-ambingkan? Seolah-olah mereka itu kemudian tidak mengerti mana yang baik. Sebab mereka disuruh baca firman Allah, yang dibaca justru yang lain-lain. Ingin mengetahui yang lain-lain. Apalagi ya ingin mengetahui yang tidak boleh diketahui. Pengajaran-pengajaran yang tidak baik justru itu yang ingin diketahui. Akhirnya apa? Hatinya dibimbangkan. Tapi kalau kita tekun dalam membaca, Tuhan memberikan kita makin teguh, makin yakin, makin teguh. Untuk satu saat kita tidak menjadi suatu kehidupan yang dapat diombang-ambingkan, tapi kita menjadi kehidupan yang dewasa, yang teguh. Ya, sehingga Rasul Paulus katakan, walaupun engkau muda, tapi engkau tidak dapat dianggap remeh sedemikian. Sebab apa? Ada kemajuan yang nyata dalam kehidupan kita. Dewasa yang tidak dapat digoyahkan oleh angin apapun juga. Ya, sudah bisa mengerti demikian, amin. Tekun dalam membaca, tetapi juga tekun dalam membaca membuat apa? Oh, haleluya. Tolong baca ya. Di dalam kitab Ibrani pasal kedua. Ibrani pasal kedua. Semoga kita boleh mengalami di hari-hari ini. Ada arus-arus yang kuat yang melanda anak-anak Tuhan hari-hari ini. Tolong baca pada ayat yang pertama, Injil surat Ibrani pasal kedua, ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kata lebih teliti itu bisa mengerti, bisa mengalami pengertian. Kita ingat kembali, kita renungkan kembali. Tetapi juga lebih teliti, kita memperhatikan apa yang kita dengar, kita baca kembali. Kita baca kembali dan renungkan. Ya. Sebab yang pernah kita dengar, yang kita catat dalam Alkitab kita, yang catat dalam catatan kita, yang kita pernah baca, kita pernah dengar, Tuhan katakan teliti kembali. Ya, seperti orang membaca itu dengan suatu ketekunan itu seperti meneliti. Tuhan katakan kita harus lebih teliti untuk memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanya di bawah arus. Perhatikan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Terima kasih dan seterusnya ya. Jadi kita mendengarkan di sini. Kalau kita membaca dengan ketekunan, maka ada kemampuan buat kita. Pada saat kita berada di hadapan, di dalam arus yang berbeda. Hari-hari ini kita selalu, anak Tuhan, umat Tuhan selalu berada pada arus yang berbeda. Di saat kita mau sungguh-sungguh berhidup dalam kesucian, kita berada di tengah-tengah arus yang mendorong kita pada arus kenajisan, arus kecemaran. Pada saat kita mau sungguh-sungguh dalam ibadah kita, justru ada arus yang lain membawa anak-anak Tuhan untuk tidak beribadah. Tapi perhatikan, ayat mengatakan kalau kita lebih teliti, ayat mengatakan kita tidak hanyut di bawah arus, tapi justru kita seperti orang yang melawan arus. Tapi kita bisa sampai ke seberang. Kenapa? Ada ketekunan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tekun dalam membaca. Ya. Dan yang ketiga, ya, apa itu ketekunan dalam hal pengajaran? Kita mendengarkan dengan baik,
kita mendengarkan dengan tekun, kita membaca dengan tekun, dan kita tekun di dalam mempraktekkan, di dalam melakukan firman Allah. Oleh sebab itu 1 Timotius pasal yang keempat, kita sudah baca tadi, kita baca sekali lagi ya. 1 Timotius pasal yang keempat, Rasul Paulus katakan demikian ya. Ayat yang ke-16, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Oh haleluya, bagaimana kita mempraktekkan firman yang sudah kita dengarkan, yang sudah menjadi iman, yang sudah kita mengalami itu. Ayat mengatakan praktekkan dalam hidup kita ya. Ayat yang ke-16, perhatikan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, ya, engkau akan menyelamatkan dirimu. Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan. Jadi ayat ini terutama buat kami hamba-hamba Tuhan, buat saudara-saudara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, walaupun itu firman Allah untuk anak-anak kecil ya. Saya mendengarkan kesaksian, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ternyata apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu itu tidak percuma. Saya anggap ini anak ini ngerti atau enggak. Pada saat satu saat apa yang kita taburkan itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang baik. Oleh sebab itu untuk kita semua yang menyampaikan firman Allah, Tuhan katakan awasi dirimu. Apa itu dirimu? Tingkah lakumu, perbuatanmu, kehidupanmu, dan awasilah ajaranmu. Apa itu? Bagaimana kita menjaga supaya pengajaran itu menjadi pengajaran yang sehat, menjadi pengajaran yang baik, bukan pengajaran yang menyimpang, tapi pengajaran yang sehat. Kenapa? Sejalan dengan firman Allah. Kalau itu sejalan dengan firman Allah, ya, itu pengajaran yang baik. Tetapi juga Tuhan katakan awasi dirimu. Apa yang kita awasi? Supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita yakini itu harus sesuai dengan perilaku kita. Itulah diri kita, perbuatan kita, karakter kita. Jangan menyampaikan tentang kesucian, hidupnya sendiri tidak dalam kesucian. Menyampaikan firman untuk mengalami kelepasan, hidupnya sendiri sedang terikat. Itu yang kemudian dituliskan dalam Alkitab. Mereka menyampaikan tentang kebebasan, padahal mereka sendiri adalah hamba dosa. Tetapi biar hari-hari ini, kalau kita menyampaikan sesuatu, biar Tuhan katakan itu selaras, sejalan dengan apa yang di hidup kita setiap hari. Oleh sebab itu lebih berat buat kita menyampaikan firman Allah. Beratnya bukan berat mencari materi khotbah, bukan berat mencari bahan apa yang akan disampaikan. Itu berat, tapi lebih berat lagi apa? Kita harus konsekuen dengan apa yang kita sampaikan. Kita harus menyelaraskan diri kita dengan pengajaran yang kita sampaikan. Dan itu membutuhkan apa? Waktu untuk kita. Tuhan duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk apa yang aku sampaikan itu sudah menjadi praktek hidup ini ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu ayat mengatakan ada kuasa. Apa yang kita sampaikan ada kuasa yang mengatakan bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi menyelamatkan orang lain juga. Bukan hanya menyelamatkan orang lain, tapi menyelamatkan diri kita sendiri. Ini yang menjadi keraguan Rasul Paulus ya, kerisauan supaya jangan-jangan orang lain diselamatkan, diri sendiri ditolak. Kenapa? Orang lain menerima pengajaran itu dan mereka lakukan, mereka diselamatkan. Tapi karena kita yang menyampaikan firman Allah dan tidak melakukan firman Allah itu, Tuhan katakan dia ditolak. Orang lain diselamatkan, tapi dirinya sendiri ditolak. Jangan sampai itu terjadi buat kami, jangan terjadi buat kita para penyampai firman Allah, hamba Tuhan. Tetapi kita mengalami ayat mengatakan kita menyelamatkan orang lain, tapi menyelamatkan diri kita sendiri. Tolong baca ayat 16 sekali lagi. Ayat 16. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh itu di dalam mempraktekkan firman Allah itu ya. Oh, supaya selaras. Kita menyampaikan tentang kerendahan hati, kita sendiri tidak mau merendahkan diri. Kita tidak ada kerendahan hati. Kita menyampaikan tentang pengabdian, kita sendiri tidak mau mengabdi, kita sendiri tidak mau melayani. Ya, tolong baca ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri ya, dan awasilah ajaranmu ya, supaya selaras. Jangan sampai seperti Tuhan katakan pengajaran orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu baik, tapi jangan turuti kelakuannya. Sebab apa? Mereka mengajarkan yang baik, tapi mereka sendiri tidak melakukan itu. Oleh sebab itu Rasulullah katakan apa? Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, ya, karena
dengan berbuat demikian, perhatikan, engkau akan menyelamatkan dirimu ya. dan semua orang yang mendengarkan. Oh, haleluya. Kita sendiri diselamatkan, orang lain juga yang mendengarkan, yang menerima ajaran kita juga diselamatkan. Oleh sebab itu, ini yang harus kita alami di hari-hari ini. Tekun dalam pengajaran. Bagaimana kita di hari-hari ini mendengarkan firman Allah. Sebab apa? Sebab pengajaran yang disampaikan bukan pengajaran manusia. Walaupun istilahnya pengajaran rasul-rasul, perhatikan, tapi pengajaran rasul-rasul itu bukan dari rasul-rasul itu sendiri, tetapi pengajaran rasul-rasul itu mereka lihat dari guru mereka. Ada satu saat, saya tahu semua ya, satu di antara 12 itu gugur. Kemudian pada hari Pentakosta, Rasul pada saat ya, dalam suatu perkumpulan ada 200 orang, 120 orang berkumpul. Rasul Petrus mengatakan satu orang ini harus diganti, dan syarat untuk menggantikan mereka itu adalah siapa? Yaitu orang-orang yang setia, tekun mengikuti pengajaran dari Tuhan Yesus. Mulai dari apa? Baptisan Yohanes Pembaptis sampai dia terangkat kembali. Mereka bersekutu dengan Yesus dalam pengajaran. Saudara mungkin bertanya, kenapa mulai dari baptisan Yohanes? Sebab kalau kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, mulai dari baptisan Yohanes itu, di situ Yesus mulai bekerja, sehingga murid-murid itu melihat ya, perbuatan Yesus itu. Di situ mereka mulai mengikuti dari awal. Dari baptisan Yohanes itu awal pelayanan Tuhan Yesus. Injil Lukas pasal yang ke-10, ya, Injil Lukas itulah yang kemudian membentuk pengajaran rasul-rasul. Ini bukan sekedar nama, tetapi ini suatu yang sangat hidupnya. Kitab Injil Lukas, memaafkan, bukan Injil Lukas pasal 10 ya, Injil Lukas pasal yang ketiga ya. Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, kitab Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-21, tolong baca. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, Ya. dan ketika Yesus juga dibaptis, Ya. dan sedang berdoa. Nah, ini baptisan Yohanes. Perhatikan, Yesus memulaikan pelayanan setelah dia dibaptis oleh Yohanes. Jadi bukan sebelum, tapi setelah dia mengikuti aturan para imam-imam. Imam-imam itu harus melayani, hanya bisa melayani kalau lebih dahulu dia membasuh dirinya ya, di dalam kolam baptisan, di kolam baptisan itu. Baru dia boleh melayani dalam ruangan kudus ya. Terus kan, Dan sedang berdoa, ya. terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Perhatikan, Dan terdengarlah suara dari langit, ya. engkaulah anakku yang kukasihi, Perhatikan. padamulah aku berkenan. Ayat 23, perhatikan ini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, Ya, ayat mengatakan ketika itu dia dibaptis. Itu baptisan Yohanes. Ketika itu Yesus memulaikan pekerjaannya. Ya, ia berumur kira-kira 30 tahun, ya. dan menurut anggapan orang, Sehingga patokan itu dipakai oleh Rasul Paulus untuk menambahkan satu orang rasul. Ya, kemudian nanti akan menjadi rasul-rasul itu. Apa yang mereka sampaikan itu pengajaran bukan dari dirinya sendiri, tapi apa yang mereka lihat dari guru mereka. Mereka ikuti mulai dari pertama kali Yesus melayani, baptisan air, sampai saat dia terangkat. Pada saat dia terangkat, dia menyampaikan pesan. Untuk apa? Menyebarkan firman Allah, mengajarkan semua bangsa, semua makhluk untuk menjadi murid-muridnya. Itu yang harus dilihat, itu yang harus didengarkan, itu yang harus dibaca, itu yang harus dipraktikkan dari murid-murid itu, untuk kemudian disampaikan kepada gereja mula-mula, disampaikan sampai kepada kita sekalian. Apa itu? Firman yang didengarkan, firman yang dibaca, firman yang dipraktikkan. Kalau itu disampaikan, firman yang dipraktikkan, itu akan menjadi kekuatan. Tuhan mengukur ketaatan kita. Tuhan mengukur itu ya. Ya, tolong bacanya. Ayat suratan 1 Timotius pasal yang kelima. 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-17 ya. Sebab itu ya, pengajaran itu akan menjadi sesuatu yang sangat berguna
kalau itu kemudian sangat mengakar di dalam praktek hidup kita, ya. 1 Timotius pasal yang kelima, 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Oh, haleluya. Sampai menjadi perilaku kita, menjadi contoh teladan kita. 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Terutama buat kami yang menyampaikan firman Allah ini. Tuhan katakan apa? Ayat 17. Penatua yang baik, Ya, pimpinannya. yang baik pimpinannya itu, kata baik pimpinannya itu baik keteladanannya. Baik keteladanannya. Perhatikan, baik pimpinannya itu bukan sekedar leadership, ya, tetapi baik keteladannya, seperti orang berjalan di depan, yaitu memimpin di depan dan orang lain di belakangnya mengikut. Saya teringat, terima kasih sebentar ya, saya teringat ya bagaimana kejadian lucu waktu saya mau dilahirkan di Poso sana. Ibu saya melihat itu, kan? Seorang guru, dia katakan kepada anak-anak didiknya, ayo lihat saya, ikut ya berjalan. Kebetulan guru itu kakinya X, kan? Saya bisa berjalan X sekali, kan? Jadi dia berjalannya begini, ya. Dan ayo ikuti saya. Ini keteladanan. Murid-murid yang nggak kaki X juga berjalan seperti demikian, ikuti gurunya, kan? Sebab dia katakan ikut saya. Sehingga saya mengatakan pengajaran itu, ya, itu menghasilkan, ya, merupakan suatu, kalau itu di praktek hidup kita itu akan menjadi keteladanan yang sangat efektif. Dengan keteladanan itu cara menyampaikan firman Allah yang sangat efektif. Lebih daripada hanya kita menyampaikan teori adalah keteladanan. Dari keteladanan itu orang bisa kemudian melihat walaupun tidak baca teks. Saya mengingat kalau ada handphone baru, saya tidak tahu caranya. Kalau saya baca itu satu langkah yang begitu panjang, ya. Kalau dicontohkan itu, oh cuma begitu toh, ya. Kirim SMS, oh cuma begitu toh. Ya, lihat apa aplikasi, oh cuma begitu toh. Dari keteladanan itu lebih gampang, saudara. Keteladanan itu cara menyampaikan firman Allah yang paling efektif, ya. Sekali lagi ayat 17. Ayat 17. Bagaimana kita melakukan itu, dan itu akan menjadi pengajaran yang disampaikan, ya. Tanpa kita berbicara, orang bisa melihat itu. Dan saya mau melihat Tuhan, itu banyak kekurangan dalam saya belum layak untuk itu. Oleh sebab itu berdoa untuk kami belum mengalami bagaimana firman Allah itu sampai begitu kuat. Sebab kalau pengajaran itu begitu menjadi kehidupan, itu menjadi pengajaran yang sangat kuat membawa kita ke dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-50, ayat yang ke-17, perhatikan. Penatua yang baik pimpinannya, ya, patut dihormati ya, 2 kali lipat. Patut dihormati 2 kali lipat. Oh, haleluya. Semoga kita boleh mengalami ini, ya. Ini pengajaran buat kita sekalian, ya. Keteladanan seorang ibu, seorang ayah dalam rumah tangga, ya. Kita ngomel setiap hari, nggak mempan. Tapi kalau kita menunjukkan keteladanan kita, itu suatu pengajaran yang sangat kuat untuk sesuatu yang baik. Dan memang terjadi, saudara. Ya, keteladanan itu sangat berdampak. Kalau keteladanannya jelek, ya pengaruhnya itu kuat. Kalau keteladanan yang baik, itu pengaruhnya itu juga kuat. Oleh sebab itu, pengajaran apa yang kita punyai? Kalau kita pengajaran kita baik, maka itu akan berdampak dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Asal apa? Kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita mempraktekkan. Rasulullah katakan, awasi dirimu, awasi pengajaranmu, supaya apa yang kita sampaikan baik, itu juga dapat dilihat orang-orang, itu juga baik, sehingga itu akan berdampak, ya. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ketiga, ya. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ketiga, ya. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ketiga, ya. Oh, haleluya. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ini penatua. Tuhan katakan dalam Rasul Petrus, ya, jangan kamu memerintah, tetapi apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Menjadi teladan. Hendaklah kamu menjadi teladan, ya. Keteladanan itu, terus kan? Maka kamu, apabila gembala agung datang, ya, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
pengajaran yang paling efektif adalah lewat keteladanan. Lewat keteladanan orang bisa melihat dengan cepat, orang bisa kemudian masuk sampai dalam hatinya untuk melakukan apa-apa yang disampaikan itu ya. Ini yang harus kita alami di hari-hari ini. Kita tekun dalam pengajaran, dimulai dengan bagaimana kita mendengarkan, membaca, sampai kita mempraktekkan. Tetapi selain dari pengajaran rasul-rasul, Tuhan katakan juga kita harus tekun dalam pemecahan roti. Ya, pemecahan roti itu berbicara tentang perjamuan kudus. Bagaimana kita tekun dalam perjamuan kudus? Sebab kenapa kita harus tekun? Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal yang ke-11, dengan kita tekun dalam dalam perjamuan kudus itu membuat kita selalu ingat tentang kematian Tuhan. Tolong baca ya. 1 Korintus pasal yang ke-11, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Oh, haleluya. Ini ayat tentang perjamuan kudus, dan ada banyak kali saya membacakan, setiap kali saya membacakan ini. Tapi malam hari ini saya lebih tekankan lagi ya. Tekun, Tuhan katakan. Ayat 26, perhatikan. Sebab setiap kali kamu makan roti Ini pemecahan roti, perjamuan kudus. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita selalu memberitakan, kita selalu mengingat tentang kematian Tuhan. Apa itu kematian Tuhan? Itu kekuatan yang sangat kuat mengalahkan maut. Sehingga walaupun ada pergumulan dalam langkah hidup kita, tapi kalau kita ingat kematian Tuhan, Dia sudah mengalahkan maut. Dia mati, bukan hanya mati, tapi bangkit. Ingat kematian Tuhan, itu juga sekaligus kita ingat kebangkitannya. Mengatakan, sampai kapan Tuhan datang. Oh, terima kasih. Kalau kita boleh mengerti ini, kita tekun ini, kita tidak bisa dikalahkan. Kematian Tuhan itu dasar yang paling kuat, yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Kematian Tuhan itulah pengajaran rasul-rasul, menyampaikan tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, tapi Yesus yang akan datang kembali. Dia naik ke surga, tetapi Dia juga akan datang kembali. Itu pengajaran rasul-rasul. Itu ya, bagaimana kita tekun supaya apa? Mengalami kuasa itu, membuat kita ada kemampuan berjalan di tahun-tahun yang sulit ini. Kita tidak tergoncang, tapi kita kuat. Sebab apa? Sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti, kalau kita tekun di dalamnya, itu terlalu kuat untuk kita sekalian. Oh, ketekunan pertama, tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Dalam praktek setiap hari, bagaimana kita setiap waktu ada kesempatan menikmati kebaktian pendalaman Alkitab. Sebab dalam pendalaman Alkitab selalu disertai dengan perjamuan kudus. Ya, dalam tabernakel itu sudah demikian ya, pengajaran ya, ada roti situ ya, tapi juga ada cangkir, ada cawan di situ ya. Ya, ada cawan di situ ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua yang kita harus tekuni, alat yang kedua dalam tabernakel itulah pelita emas. Pelita kaki dia emas ya. Pelita emas satu-satunya sumber terang dalam ruangan kudus adalah pelita emas. Dan itu digambarkan tekun dalam persekutuan. Tekun dalam persekutuan ya. Saudara mungkin bertanya, apa kenapa-kenanya pelita emas dengan ketekunan dalam persekutuan? Secara alami ya, secara alami terang itu membawa makhluk-makhluk itu untuk berkumpul di tempat terang, apalagi dalam kegelapan. Saya lihat saja kalau musim laron saya, mengumpulnya di mana? Di lampu. Saya ingat juga kalau nelayan-nelayan, saya teringat waktu saya masih kecil di Manado, rumah kami di mukanya pantai, ada pengerja dari Serui, ya. Dia sangat pintar dalam mencari ikan. Dia modalnya tombak yang buat sendiri dari bambu, kemudian saya heran ya. Dia berjalan, kita naik perahu, kita punya perahu, ya. Dan dia lihat ikan berjalan, dia tombak kena. Saya heran kali bagaimana dia bisa menghitung kecepatan ikan dan kecepatan tombak kena. Setiap kali dia lemparkan, ya sebagian besar mungkin 90% kena. Ada ikan yang kena.
Dan saya melihat di situ ikan-ikan ngumpulnya kalau apa? Bawa lampu. Bawa lampu itu menarik ikan-ikan. Saya ya tidak tahu ya pengaruh apa itu, tapi gejala itu saya lihat ya, terang itu menarik untuk makhluk-makhluk itu datang. Saya juga mendengarkan kalau jalan di hutan hati-hati kalau bawa lampu, pakai topi sebab nanti ular itu bisa nyambar, maunya nyambar lampu, tapi yang kena bisa kepala kita. Supaya kalau dia nyambar kena topi, bukan kepala kita yang kena ya. Terang itu menarik untuk orang-orang datang berkumpul. Dan itu juga yang Tuhan katakan secara rohani. Tolong baca ya di dalam kitab 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes, persekutuan. 1 Yohanes pasal yang ke-1, 1 Yohanes pasal yang pertama. Tolong baca ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal pertama ayat yang kelima. Perhatikan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, Ya. dan yang kami sampaikan kepada kamu. Perhatikan. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Itu digambarkan dengan terangnya kaki dian emas, satu-satunya sumber terang dalam ruangan suci itu. Allah adalah terang, Dan di dalam Dia Ya. sama sekali tidak ada kegelapan. perhatikan. Jika kita katakan Ya. bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, Ya, kita datang kepada Dia, kita bersekutu dengan terang itu, tetapi juga namun kita hidup di dalam kegelapan, Ya. kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi ayat yang ke-7, Tetapi jika kita hidup di dalam terang, kalau kita datang kepada terang itu, otomatis kita diterangi. Ya. Kita datang kepada terang, bersekutu dengan terang itu Yesus. Tuhan katakan, bagaimana kita bisa mengatakan bersekutu dengan Dia, tapi hidup kita dalam kegelapan. Kita tidak datang kepada terang, kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Tapi kalau kita hidup dalam terang, kita dekat dengan terang, kita bersekutu dengan sumber terang itu, kaki Dia itu, Tuhan katakan, sama seperti Dia ada di dalam terang, ya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. kita ada persekutuan baik dengan Yesus maupun seorang dengan yang lain. Ya, seperti lampu itu dikerubuni laron, saudara. Masing-masing bersekutu dengan lampu itu, masing-masing bersekutu dengan laron yang lain, saudara. Bersekutu ya. Dengan Yesus, bersekutu seorang dengan yang lain. Sekali lagi bacakan pada ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, Ya. sama seperti Dia ada di dalam terang, Ya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. ya, Dan darah Yesus, darah Yesus, Anaknya itu, ya. menyucikan kita daripada segala dosa. Terima kasih. Oh, haleluya. Semoga ini yang harus kita mengerti di hari-hari ini, bahwa persekutuan kita ini bukan perkumpulan biasa. Bahwa ibadah kita bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi Tuhan katakan ibadah kita merupakan suatu persekutuan di dalam apa? Terang. Sehingga apa yang harus kita alami? Kalau bisa tekun dalam persekutuan, kita juga harus hidup di dalam terang itu. Sebab ada ayat dalam Perjanjian Lama mengatakan, orang fasik tidak tahan tinggal di mana, saudara? Dalam persekutuan orang-orang benar. Seperti dia cacing kepanasan, saudara. Ada yang tidak benar ini, ada yang tidak beres. Tapi selalu penuh. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kalau kita ingin hidup dalam persekutuannya, maka kita harus hidup dalam terang itu, supaya kita tahan, kita berada. Sebab nanti kita ya akan masuk dalam kota terang itu. Tidak ada kegelapan sedikit pun. Lanjutkan kerajaan surga di mana di sana tidak ada malam. Mengatakan kita akan hidup di sana. Oleh sebab itu sekarang kita tekun dalam persekutuan itu juga kita tekun di dalam terang, hidup dalam terang tanpa kebencian. Ayat mengatakan kebencian itu merupakan kegelapan. Ya, kebencian itu kegelapan. Tuhan katakan gelap dan terang itu tidak bisa bersekutu. Oleh sebab itu Tuhan katakan kita harus hidup dalam kasih. Ini terang tanpa dusta. Dusta itu kegelapan. Tolong baca semua. Sebaiknya saya akan buktikan ayat itu ya. Dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9. Semoga kita boleh mengerti ini. Oh, haleluya. Ayat yang ke-9. Kalau ayat ini masih diulangi, semoga kita boleh mengalami, Tuhan, ini koreksimu buat aku ini, supaya aku mengalami perubahan. Saya bisa hidup dalam terang, hidup dalam kasih. Ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang,
tetapi ia membenci saudaranya. Ya, Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. bahkan sampai sekarang. Terus kan? Barang siapa mengasihi saudaranya, Ya, ia tetap berada di dalam terang, ya. dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya, kalau kita semuanya terang, ya tidak ada penyesatan. Terus kan? Tetapi barang siapa membenci saudaranya, Ya, ia berada di dalam kegelapan, ya, dan hidup di dalam kegelapan. ya, Ia tidak tahu kemana ia pergi, ya. karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Terima kasih ya. Jadi gelap itu sama dengan kebencian, gelap itu sama dengan dusta. Oleh sebab itu di hari-hari ini ya kita belajar, kita belum sempurna. Ada kalanya rasa tidak suka itu ada kalanya rasa gesekan itu ada. Tapi jangan sampai gesekan tidak suka itu menimbulkan apa yang namanya kebencian. Tapi kita mohon Tuhan, benih-benih kebencian itu sudah ada. Mohon terang firman-Mu itu menerangi aku. Kasih itu menerangi supaya aku tahan hidup dalam terang itu. Persekutuan itu seperti kita masuk dalam terang dari kaki jalan itu ya. Nah, kita lihat di sini ya, apa prakteknya kita akan alami kalau kita hidup dalam terang ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-10, kenapa kita harus hidup dalam persekutuan? Kenapa ya? Kita bukan berarti kita tidak bisa ya, selamat sendiri. Ya, memang keselamatan itu tanggung jawab pribadi. Tetapi Tuhan katakan kita harus hidup dalam suatu persekutuan berjemaah. Ya kecuali kita di mana Afghanistan sana, kecuali kita di mana di Alaska sana, sudah ada orang kita mau bersekutu dengan siapa? Ada bersekutu dengan pinguin sana. Tapi kita ada sesama anggota tubuh Kristus. Ada begitu kan kerja-kerja Bapak. Tuhan katakan masuk dalam persekutuan ini. Tolong baca ya. Di dalam kitab Ibrani pasal ke-10 ya. Ibrani pasal ke-10 Tuhan katakan pada akhir zaman ini justru kitab Ibrani pasal ke-10. Sebab nanti kesempurnaan itu dalam persekutuan. Namanya persekutuan tubuh Kristus. Bagaimana kita mengatakan kita hidup persekutuan tubuh Kristus? Kita tidak bersekutu, kita seorang diri. Tolong baca ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Hidup persekutuan ya. Ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan Ya. supaya kita saling mendorong Ya. dalam kasih Terus dan dalam pekerjaan baik. dalam pekerjaan baik saling mendorong. Terus kan? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini persekutuan kan? Ibadah kita ini dalam suatu persekutuan. Saudara bisa baca sendiri di rumah, bisa baca Alkitab sendiri. Saudara bisa doa sendiri. Tetapi toh demikian Tuhan Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Masuk dalam persekutuan. Ada ibadah pertemuan ya. Pertemuan ibadah. Kita bisa beribadah sendiri. Ada yang mengatakan mungkin, aduh kalau saya doa di jemaat ya, kebaktian doa saya tidak bisa rame-rame, apalagi ke belakang sudah terbanting-banting, saya tidak bisa konsentrasi. Lebih baik saya nggak ibadah doa sendiri di rumah. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tuhan katakan, ayo datang. Kau dengar firman Allah, saya tidak bisa kalau ribut-ribut ya. Saya tidak bisa kalau ada orang amin, ada orang nangis-nangis, saya tidak bisa. Tuhan ajarkan masuk dalam persekutuan pertemuan ibadah ya. Sekali lagi ayat 25, jangan menjauhkan diri, justru Tuhan katakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Ya. seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat ya, terus kan menjelang hari Tuhan yang mendekat. justru Tuhan katakan ini persiapan kita, ini ketekunan kita yang akan diukur oleh Tuhan. Bagaimana kita semakin giat dalam pertemuan ibadah kita, dalam persekutuan. Sebab apa? Di dalam persekutuan itu kita boleh mempraktekkan, kita bisa saling menguatkan ya, kita bisa saling menasihati. Ada saatnya kita mungkin kalau sendiri ya, seringkali kita merasakan aduh lemah. Tapi ayat mengatakan tali berapa? 2 lembar itu kuat ya, tidak bisa diputuskan. Kalau seorang
dia akan mengalami kelemahan. Tapi kalau dua orang, dia akan dikuatkan. Persekutuan, Tuhan rindukan kita masuk dalam persekutuan. Sebab apa? Di dalam persekutuan kita di situ kita mempraktikkan yang namanya kasih persaudaraan. Philadelphia. Nah, ada satu ayat yang mengatakan, tolong suratan Ibrani pasal yang ke-13 atau Kolose pasal yang ke-3, Kolose pasal yang ke-3, kitab Kolose pasal yang ke-3, Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Oh, haleluya. Tuhan katakan di dalam persekutuan itu kita akan merasakan ikatan kasih itu. Begitu menguatkan kita. Ayat ke-3, ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, dan menyempurnakan. Kasih itu kita boleh merasakan dalam persekutuan. Kita yang lemah. Nah, seringkali saya gambarkan ini seperti satu sapu lidi, Saudara. Saudara tahu sapu lidi itu kalau cuma satu nggak berguna, malah bahaya. Bisa jolok mata. Tapi sapu dia cuma satu yang lemah itu diapakan? Nggak bisa apa-apa, Saudara. Cuma satu itu bisanya untuk apa, Saudara? Menyambung ya. Tapi kalau sapu lidi yang lemah itu yang cuma satu lembar kemudian ditumpuk, dikumpulkan jadi satu begini, Saudara, sangat berguna dan sangat kuat, Saudara. Apa-apa yang besar itu bisa disapu dan sangat berguna. Disatukan oleh talinya, namanya apakah? Kasih, mengikat dan menyempurnakan. Kita boleh merasakan senasib, kita boleh merasakan sepenanggungan, saling menasihati. Bahkan satu saat Tuhan katakan apa? Praktek. Tolong, Ibrani pasal yang ke-13. Kitab Ibrani pasal 13. Ini persekutuan, bukan hanya kumpul-kumpul. Saya merindukan mulai dengan jemaat yang kecil ini, supaya ibadah kita ini kita boleh merasakan persekutuan. Kalau lihat, kenapa ya? Ya saudara kita ini 2 minggu udah kelihatan. Jangan tidak mau tahu, biar aja. Siapa tahu dia kena kemudian sakit, siapa tahu dia mengalami masalah, siapa tahu dia mengalami kelemahan, siapa tahu. Katakan perhatikan, untuk kemudian kita praktek kasih persaudaraan itu, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menggiatkan. Ya, kita Ibrani pasal 13, kita Ibrani pasal 13 tidak maafkan bukan hanya seperti gedung pertemuan, gedung konser. Orang di sebelah kita tidak tahu. Ya, kemudian kita lihat lagi, yang lain lagi, orang lain lagi. Tetapi semoga kita belajar dalam jemaat ini kita berkumpul apa untuk kita boleh mengalami kasih persaudaraan itu. Ya, kita Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama mulai. Ya, peliharalah kasih persaudaraan. Ini perintah ya. Ini perintah. Kalau boleh paling lembut ini permintaan. Ayo peliharalah kasih persaudaraan. Kalau boleh katakan suatu perintah, pelihara kasih persaudaraan itu. Teruskan. Jangan kamu lupa. Prakteknya apa? Kepada orang. Memberi tumpangan, ini kebutuhan. Kita boleh mempraktekkan. Kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan kebutuhan. Ini kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu tidak egois, tapi mengatakan menyatukannya. Teruskan. Sebab dengan berbuat demikian, ya, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Terima kasih. Sebab itu ini pengajaran buat kita sekalian ya. Bagaimana kita bisa melatih diri untuk hidup dalam persekutuan tubuh Kristus, melatih diri untuk mempraktekkan kasih persaudaraan. Kalau kita tidak ada interaksi dengan sesama, ya kita hanya sendiri di rumah atau di mana saja. Saya mengatakan kita bisa ya, ibadah pribadi, tapi toh Tuhan ajarkan untuk kita hidup dalam berjemaah, untuk ada kasih persaudaraan, untuk kita boleh mengalami bagaimana kita yang lemah itu disatukan untuk seorang dengan yang lain. Kita boleh mengalami dikuatkan. Untuk apa? Sampai Tuhan datang, sampai Dia datang kembali. Kita tetap dalam persekutuan. Bahkan Tuhan katakan kita nanti akan disempurnakan. Persekutuan itu Tuhan akan menyempurnakan. Karena persekutuan itu Tuhan akan menyempurnakan tubuh Kristus. Dan sebab itu di hari-hari ini biar kita mengatakan saling memperhatikan.
Kita saling menguatkan. Kalau lihat ada anak-anak Tuhan yang lain mulai melemah, ya Tuhan katakan kita saling menjaga supaya seperti sapu lidi itu tetap kuat, tetap utuh, ya, tetap berguna. Oh, haleluya, ya. Ini tekun dalam persekutuan. Dan tekun yang ketiga, ya, ini merupakan pemuncakan yang sangat-sangat diukur oleh Tuhan. Kira Wahyu pasal ke-11 ayat yang kedua mengatakan ini sangat-sangat diukur oleh Tuhan. Mesbah dupa, mesbah dupa, di mana dupa itu menggambarkan doa dari orang-orang kudus. Ayat mengatakan dupa itu ada kemenyan yang asapnya, baunya itu naik, menyenangkan. Tuhan katakan itu harus kita tekuni, itu harus kita tekuni. Sebab apa? Ciri kerajaan surga, aktivitas kerajaan surga hanya doa nanti, ya, baik itu persekutuan, baik itu pengajaran rasul-rasul, itu nanti akan menjadi penopang, pendorong kita untuk hidup dalam doa. Doa yang bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan? Doa penyembahan. Di dalam kitab Wahyu, kalau baca Wahyu, sebab aktivitas kita dalam kerajaan surga bukan yang lain-lain lagi, tapi aktivitas dalam kerajaan surga hanya menyembah, hanya menyembah. Oh, haleluya. Kita mengalami, ya, tolong baca ya. Ayat kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kalau kita mengalami tekun, artinya apa? Kita rajinkan diri, latih diri. Oh, haleluya. Tuhan ajarkan murid-murid untuk apa? Melatih diri mulai dari 1 jam. Berkatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Berdoa dan berjaga-jaga 1 jam saja dalam doa penyembahan itu, ya. Ayat yang ke-8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya, ya, penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Siang malam mereka berseru ini. Setiap waktu, kata siang malam itu bukan berarti, ulang-ulang saya katakan, di surga ada malam, tetapi menunjukkan waktu yang, ya, kontinu. Setiap waktu, baik siang maupun malam itu terus menerus. Mereka terus menerus menyembah apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, ya, yang sudah ada dan yang ada, ya, dan yang akan datang. Nah, kenapa? Sebab kalau kita tidak masuk dalam penyembahan ini siang malam, oh, setiap waktu, ayat lain mengatakan bahwa ada tempat di mana mereka mengalami terus-menerus dalam penderitaan, di api neraka. Ayat mengatakan orang-orang fasik itu mengalami penderitaan siang malam dalam api neraka. Lebih baik kita masuk dalam pelayanan ini, ya, dalam ketekunan ini, kita melatih diri. Kalau kita merasakan Tuhan, ya, tuntutanmu begitu berat, memang. Sebab apa? Sebab Tuhan ingin anak-anak Tuhan itu, ya, melatih diri, menyesuaikan dengan suasana kerajaan surga. Kerajaan surga hanya ada penyembahan. Tolong baca pasal yang ke-8, kitab Wahyu pasal yang ke-8, ayatnya, kitab Wahyu pasal yang ke-8, Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang ketiga. Perhatikan, ada doa anak-anak Tuhan dinaikkan. Kita harus tekun dalamnya. Oh, haleluya. Ayat yang ketiga, Wahyu pasal 8 ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pertumpahan emas, Ya. dan kepadanya diberikan banyak kemenyan. Perhatikan, untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. ini doa orang-orang kudus dipersembahkan. Terus kan? Di atas mesbah emas, Ya. di hadapan tahta. Ini mesbah dupa. Ini mesbah dupa, saudara. Ya. Tekun dalam meja roti sejen, tekun dalam kaki dia emas, tekun dalam mesbah emas ini, mesbah dupa. Mengatakan, teruskan. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu, Ya. dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Sudah tahu, suasana penyembahan itu suasana hening di hadapan Tuhan. Suasana yang sangat tenang, tidak ada goncangan, tidak ada apapun, tidak terpengaruh dengan apapun juga. Sedemikian. Tetapi sebaliknya, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-5, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya. Mulai di bumi ini kita lihat orang yang menekuni penyembahan ini
mereka akan mulai merasakan suasana surga walaupun kita belum mengalami itu. Tapi kalau kita tekun, kita akan mengalami ketenangan. Di dunia sana ada begitu banyak hingar-bingar, kegoncangan, kegaduhan. Tapi anak-anak Tuhan yang tekun dalam penyembahan, dia akan mengalami ketenangan yang sangat tenang. Terus kan? Mengisinya dengan api dari mesbah, Ya. dan melemparkannya ke bumi. Terus kan? Maka meledaklah bunyi guru, Ya. disertai halilintar dan gempa bumi. Kalau kita tidak mengalami ketekunan dalam doa, saya mengatakan di bumi di mana kita tinggal ini, di sana terjadi kegemparan, ada gempa bumi, ada halilintar, ada guru, itu berdatangan bersamaan. So bisa bayangkan, bukan hanya goncangan, tetapi bumi itu ada bunyi yang sangat kuat. Dan akan ada kehancuran total. Kegoncangan yang sedemikian besar menghasilkan goncangan, menghasilkan kehancuran total. Tapi anak-anak Tuhan yang masukkan diri dalam doa ini, mereka tekun dalam doa, biar bumi bergoncang. Tapi anak-anak Tuhan akan mengalami ketenangan. Sebab apa? Dia menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, sudah teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana hari-hari ini? Kalau kita masih goncangan-goncangan itu masih kita rasakan, kita masih terpengaruh, kita masih dipengaruhi dengan goncangan-goncangan yang sedang terjadi, itu sudah merupakan indikator bahwa kita belum cukup tekun dalam doa. Saya, terutama buat saya, kalau masih terpengaruh dengan keadaan di luar sana, masih goncang, bagaimana nasib? Bagaimana? Masih ada tanda tanya bagaimana? Itu berarti kita belum cukup tekun dalam doa. Harus betul lebih tekun. Tekun di sini bukan masa bodoh dengan apa yang terjadi di luar sana, tapi bagaimana kita menyediakan diri kita. Tuhan, inilah hidupku, masa depanku, masa kiniku di dalam tangan. Seperti kita naikkan doa itu bersama dengan doa hidup kita juga kita naikkan. Persoalan kita juga kita naikkan. Masa depan kita naikkan menjadi sesuatu yang kemudian di dalam tangan Tuhan. Kita naikkan itu, ya, dan kita boleh mengalami. Kalau kita persembahkan, kita percayakan diri, apapun yang terjadi dengan dunia ini tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Seperti demikian, amin. Ini yang harus kita tekun, ya, di dalam doa. Dan di dalam doa ini juga ada satu ayat mengatakan, doa yang dilengkapi dengan segala ketekunan. Doa itu seperti doa itu adalah asap naik. Dia naik kemana saja? Bukan hilang di udara sana, bukan menyatu dengan awan-awan, tapi doa itu naik terus sampai membuka pintu surga untuk sampai di hadapan tahta Tuhan. Asap itu naik sampai dapat surga itu dibukakan. Kalau surga itu bisa dibukakan, apalagi hanya pintu-pintu yang lain yang tertutup buat kita. Ada kemustahilan yang kita alami di hari-hari. Kalau surga itu dibukakan, apalagi hanya masalah-masalah kecil. Ayat mengatakan doa orang-orang yang dilakukan dengan segala ketekunan dan segala kekudusannya. Maka ayat mengatakan pintu surga itu akan dibukakan buat kita. Elia manusia biasa, dan dia boleh mempraktekkan ini. Surga itu bisa dibuka, bisa ditutup. Karena apa? Kunci yang pegang. Apa itu? Doa. Sebab di hari-hari ini kita boleh mengalami ini. Doa. Kita tekuni doa kita. Doa, mulai doa permohonan, doa ucapan syukur, doa syafaat, tapi terutama harus memuncak sampai doa penyembahan. Bagaimana kita mempersembahkan segala-galanya, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah aktivitas kerajaan surga untuk membuat kita adaptasi dengan suasana kerajaan surga, ya. Inilah firman Allah buat kita. Semoga ini menjadi berkat buat kita sekali. 3 macam ketekunan ini, ya. 3 macam ketekunan untuk memastikan bahwa hidup kita ini hidup yang aman dalam kerajaan surga, ya. Kita akan menyanyikan satu lagu. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah pada